Tuhan kasih nampak ketika saya istirahat di Buritan. Saya melamun, masa depanku di mana Tuhan? Kalau Engkau ada Tuhan, Engkau tunjukkan dirimu kepadaku. Tiba-tiba saya tertidur, kena angin laut. Ketika saya tertidur, saya melihat langit pada jam 2 lebih. Saya melihat langit yang biru, terang. Muncul sosok jubah putih, yang rambutnya sebahu, wajah yang penuh dengan cahaya kemuliaan. Dan dia menampakkan diri kepada saya. Dan kemudian menjulurkan kedua tangannya yang bekas lubang terpaku. Dia katakan, ini aku, masa depanmu ada di tanganku. Cuma itu saja yang dia ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dijumpakan kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtatan yang dilakukan oleh orang yang ingin merusak akidah umat Muslim. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah video kesaksian lagi dari channelnya Pastor Yusuf Manubulu, yang mana di kesaksiannya tersebut si bapak tersebut menceritakan bahwa dia bisa bertemu Yesus dan bisa berbicara dengan Yesus secara langsung. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama, dan setelah itu saya akan memberikan komentar terhadap kesaksian yang disampaikan tersebut. Namun sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk ikut subscribe, karena dengan subscribe artinya saudara semua sudah memberikan dukungan secara moral ke channel-channel Islam untuk terus menyuarakan kebenaran Islam, agama yang benar, agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memperkenalkan diri saya, John Maulana Siddiq. Nama asli dari papi saya yang berdarah Aceh, asal Bunge, dan mami saya berasal dari Sangir, dari Tamako, keluarga Manansang. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, waktu kecil saya disuruh ikut ajarannya papi saya. Saudara tahu bagaimana orang Aceh kalau sudah berada di dalam agamanya. Tetapi itu pun dia tidak mengajarkan sepenuhnya sama saya. Karena saya ditarik dari dua sisi. Kepada opa yang ada di daerah Sangir, Kristen, dan kadang-kadang ditarik ke papi ke Islam, tapi sejujurnya tetap kami dibilang agama Islam, tidak Kristen. Bahkan mami sempat menjadi mu'alaf. Saudara, berjalan waktu, saya melihat papi dan mami saya kurang akur.
Karena tekanan harus menjadi mu'alaf. Kalau dulu belum ada jilbab, kerudung, harus pakai kerudung. Keluar kemana-mana harus pakai kerudung. Dan di situ saya melihat papi saya arogan sekali. Apa-apa harus mengikuti aturannya dia. Bulan Ramadan juga kita harus ikut aturannya dia. Sholat tarawih juga dia yang mimpin di rumah sebagai imam. Bahkan sama kakek dan nenek. Jadi begini Bapak John, kalau Bapak menganggap ini suatu alasan atau dasar untuk berpindah keyakinan menjadi murtad dari Islam ke Kristen, saya rasa ini sangatlah tidak tepat sekali berdasarkan apa yang Bapak sampaikan barusan. Tadi Bapak mengatakan bahwa melakukan salat tarawih berjemaah di rumah bersama keluarga. Nah, untuk kita ketahui semua bahwa yang namanya salat tarawih pasti dilakukan itu di masjid secara berjamaah, karena memang itu dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ada yang melakukan di rumah, itu biasanya kalau memang ada yang membahayakan masyarakat atau orang banyak, seperti halnya adanya virus corona atau COVID yang kita rasakan sekarang, itu memang ada anjuran dari pemerintah. Jadi kalau tidak ada halangan, itu pasti dilakukan di masjid bersama-sama. Nah, di sini saja ada kejanggalan ya, bahwa cerita yang Bapak sampaikan ini artinya bukan masa lampau, tapi cerita yang baru setelah adanya virus corona di seluruh dunia. Nah, kemudian juga Bapak mengatakan bahwa di dalam keluarga tidak ada keharmonisan, kerukunan baik antara sesama orang tua juga dengan anak-anak. Ditambah lagi ibu bapak sendiri adalah seorang mu'alaf yang terpaksa untuk menjadi mu'alaf, juga melakukan segala perintah Allah yaitu ibadah. Nah, di sini kita sudah bisa memaklumi karena apa yang bapak kerjakan, apa yang terjadi di dalam keluarga, itu semuanya menandakan bahwa bapak sekeluarga bukanlah orang yang benar-benar beriman kepada Allah, tidak yakin kepada Tuhan, dan juga tidak menerima kenyataan yang dirasakan pada saat itu. Jadi orang-orang yang seperti ini cenderung lebih dekat kepada iblis, karena iblis itu selalu berjaga ya, siaga satu terhadap diri manusia untuk mencari celah pada diri manusia untuk disesatkan dengan berbagai kelicikan iblis itu sendiri agar menyimpang dari jalan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, okey, saudaraku, kita dengarkan lagi penjelasan dari Bapak John ini. Step yang kedua. Saudara, saya rindu untuk berpuasa. Saya rindu mengatakan kepada Tuhan, di mana masa depanku Tuhan? Masakan Engkau biarkan aku di laut terus, dihantam ombak. Saya tidak bisa menikmati di darat. Tuhan baik. Saya ambil puasa. Coba saya ambil puasa. Saya diberitahu oleh hamba-hamba Tuhan, coba ambil puasa. Saya puasa. Saudara, setelah saya puasa, saya balik ke Surabaya lagi dari Makassar. Saya minta dibaptis. Secara tiba-tiba. Waktu itu pas ada baptisan. Dibaptislah saya. Ketika kapal berangkat,
Saya puasa lagi, coba. Saya berseru lagi, di mana masa depanku Tuhan? Aku ingin jadi seorang penyanyi. Tiba-tiba besok, JK 8:12, dalam step yang kedua ini, Tuhan kasih nampak ketika saya istirahat di Buritan. Saya melamun, masa depanku di mana Tuhan? Kalau Engkau ada Tuhan, Engkau tunjukkan dirimu kepadaku. Tiba-tiba saya tertidur, kena angin laut. Ketika saya tertidur, saya melihat langit pada jam 2 lebih. Saya melihat langit yang biru, terang. Muncul sosok jubah putih, yang rambutnya sebahu, wajah yang penuh dengan cahaya kemuliaan. Dan dia menampakkan diri kepada saya. Dan kemudian menjulurkan kedua tangannya yang bekas lubang terpaku. Dia katakan, ini aku, masa depanmu ada di tanganku. Cuma itu saja yang dia ucapkan. Tidak ada kata lain. Nah, sampai di sini seperti yang dibilang Pak John barusan, ini step yang kedua. Namun di step kedua ini semakin kelihatan ngibul dan lucu ya, apa yang disampaikan oleh Bapak John ini. Dia mengatakan mengambil puasa. Ini melakukan puasa fungsinya untuk apa? Apakah puasa yang memang ada di perintahkan atau ada dalam syariat agama? Saya rasa tidak, karena puasa yang disyariatkan tersebut sudah jelas ada waktu-waktu yang tertentu. Nah, kemudian dia mengatakan setelah berpuasa dia menantang Tuhan, kenapa dia seperti ini keadaannya dan bagaimana masa depan kehidupannya. Nah, di sini semakin menunjukkan bahwa Bapak John ini memang lagi ngibul ya, karena tidak ada satupun di dunia ini manusia yang bisa memprogram kehidupannya, jangankan untuk masa yang akan datang, masa yang 1 detik ke depan saja manusia tidak akan bisa mengatur kehidupan menurut kemauan atau menurut yang dia inginkan. Nah, ini suatu keanehan dan kelucuan bagi kita umat muslim. Kemudian yang keduanya, setelah dia berpuasa, katanya dia didatangi sesosok berjubah putih, berambut sebahu, kemudian juga wajah yang berkilauan penuh kemuliaan. Nah, ini lagi-lagi si Bapak John ini menghibur karena sebenarnya dia menabrak ayat di dalam Bibelnya sendiri, yaitu pada Yohanes 5 ayat ke-37 ya, yang mana Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, di sini sudah sangat jelas Yesus berkata, jangankan untuk mendengar suara, jangankan untuk melihat rupa, suaranya pun tidak bisa didengar oleh manusia. Lah, kok tahu-tahu Bapak John ini mengaku melihat sesosok yang katanya itu adalah Yesus, yang dia anggap Tuhan. Ini dasarnya dari mana? Dari mana Bapak bisa tahu bahwa itu adalah Yesus yang dianggap Tuhan tersebut? Apa berdasarkan jubah putih? Apa berdasarkan rambut sebahu? Apa berdasarkan wajah yang putih berkilauan menurut pandangan Bapak? Nah, disinilah letak kelemahan Bapak John ini, yang tidak mampu membedakan mana perbuatan iblis, mana yang datangnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga terhubung dengan pribadi Bapak John sendiri, yang pada dasarnya memang orang yang tidak punya pendirian, tidak punya keyakinan terhadap Tuhan,
dan dah pasti karena tidak adanya iman dan ketakwaan di dalam hati. Kalau sinar Allah SWT itu bukannya tampak seperti yang Bapak John katakan, tapi sinar Tuhan itu masuk langsung ke dalam setiap hati manusia untuk menerangi hati manusia dari kegelapan. Nah, artinya Bapak John ni bukan berarti tidak mendapatkan cahaya dari Tuhan, namun karena di hati Bapak John itu terlalu kotor dan tidak bersih, sehingga seberapa banyak pun cahaya yang masuk tidak akan mampu membukakan mata hati Bapak John ini. Nah, oke, saudaraku, kita dengarkan lagi. Amin. Saya dulu, singkat cerita Pak, saya juga dulu waktu masih masa remaja dari SMP sampai saya tahun 2007 dulu saya mempunyai seorang teman yang mungkin bisa dikatakan teman dekat. Mereka dari suku Padang dan beragama Muslim. Dan saya sangat-sangat bisa dibilang dekat, tetapi saya juga dulu pernah hampir mengikuti katanya untuk dia masuk Islam, tapi saya bilang mohon maaf, agama saya tidak perjualbelikan. Apa pedoman saya, hanya maaf ya, maaf ini pandangan saya, apa pedoman kalian untuk menjadi hidup di dunia ini? Apakah kalian sudah mempunyai juru selamat? Itu yang saya pertanyakan sama beliau waktu itu, dan beliau sekarang sudah almarhum. Dan dia bilang, kami mengakui Isa Al-Masih. Nah, saya ingin bertanya sama Bapak John Maulana, sebenarnya bagaimana sih Pak pandangan Bapak mengenai Isa Al-Masih yang di waktu agama sebelumnya? Mohon diterangkan Pak, dijelaskan. Isa Al-Masih Iya, itu Bapak. suratan An-Nisa 171 yang jelas Isa itu adalah buah daripada Allah itu sendiri, dan dia itulah kalimatnya sendiri. Jadi kalau menurut saya bahwa Isa itu adalah kalimatullah, itu adalah firmannya itu. Makanya kalau bertanya jawab dengan mereka Iya, akan tetap berdalih-dalih, percuma. Lebih baik kita berdoa saja untuk mereka supaya mereka dimenangkan, biar ketemu Yesus sendiri seperti Paulus. Ya, haleluya, betul. Ya, Pak. Nah, saudaraku semua, di sini Bapak John ini semakin ngawur ya, karena dia tidak bisa menjawab dengan tepat apa yang dipertanyakan oleh seorang penelepon mengenai Nabi Isa ya. Dia coba mengutip ayat Al-Quran, yaitu pada surah An-Nisa ayat ke-171 ya, yang sebetulnya kalau itu dikutipnya untuk memperkuat ketuhanan Yesus, itulah sangat salah fatal dan salah besar, karena sebenarnya ayat tersebut menampar wajah Bapak John itu sendiri. Kenapa kita bisa katakan seperti itu? Bahwa karena isi ayat An-Nisa ayat 171 ini yang berbunyi, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah, di ayat ini sangat jelas bahwa ini sekaligus mematahkan
anggapan umat Kristen yang menganggap Tuhan itu adalah tiga atau Trinitas ya. Dan sekaligus ini mematahkan pemahaman Bapak John ini yang coba mengutip surah An-Nisa 171 ini. Kemudian Bapak John ini juga tidak paham makna dari kalimatullah, tapi dia tetap saja coba mengumumkakan kalimat tersebut. Dan sebenarnya kalimatullah itu adalah perkataan Allah. Jadi setiap perkataan Allah itu akan menjadi makhluk. Jadi kalimat itu sama artinya dengan makhluk yang diciptakan Allah. Seperti halnya Nabi Isa itu sendiri adalah kalimatullah. Jadi perkataan Allah yang menjadi makhluk. Nabi Muhammad pun seperti itu adalah kalimatullah. Dan kita manusia semua juga adalah kalimatullah. Nah, itulah pengertian dari kalimatullah yang sesungguhnya, tidak seperti anggapan umat Kristen juga termasuk Bapak John ini ya. Nah, oke, kita dengarkan lanjutan keterangan dari Pak John ini. Ya, terima kasih Bapak, terberkati saya. Dan satu lagi Bapak, pertanyaannya, sewaktu saya masih kecil dulu, dan saya juga di lingkungan yang kita Muslim, karena saya tinggal di Riau, di Duri, Ya. dan saya berdekatan dengan masjid. Tetapi saya terkadang senang mendengar kalau misalnya ada sholat Jumat gitu Pak ya, kalau ulama, Pak Ustadznya, itu dia menceritakan tentang kebaikan dari ajaran mereka juga saya senang, saya juga terberkati Pak. Cuman yang kenapa sekarang ini marak sekali kan seperti saya ingat, jadi ada memori yang saya ingat waktu masa kecil itu, apakah begini ajaran agama yang sebenarnya, ataukah untuk individualnya yang sosok, mohon maaf, Nabi Muhammad begitu Pak. Kalau memang kita mengenal Isa Al-Masih, mengapa jadinya Nabi Muhammad yang untuk lebih di elu-elukan begitu Pak? Ya. Halo Pak, dengar Pak? Karena mereka, ya. Karena Pak, mereka begini loh. Karena yang mereka syiarkan itu kan Master M itu. Lihat, kenapa mereka syiarkan Master M? Dan mereka percaya akan hal itu. Tapi coba suruh baca. Sama kita Kristen-Kristen kecil dulu. Tidak pernah baca Alkitab. Apa kata guru sekolah minggu? Iya, benar. Ya kan? Benar Pak, benar. Iya, benar. Sama mereka juga begitu. Mereka tidak pernah baca apa katanya. Oh. Iya, betul. Nah, setelah kita dewasa, seperti kita ini Kristen sekarang, membaca sendiri baru tahu. Iya, betul. Siapa Yesus? Kenapa dia dikatakan juru selamat? Kenapa Bapa itu Yesus? Kenapa Anak itu Yesus? Kenapa Roh Kudus itu Yesus? Ayatnya sudah ada semua. Iya, betul Pak. Iya. Yohanes 11 ayat 11, dia berkata, "Ya Bapa yang kudus, aku datang kepadamu." Ya kan? Iya, benar. Terus kemudian dia bilang, "Peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku." Jadi namanya Bapa itu Yesus. Namanya Anak itu Yesus. Terus kenapa Roh Kudus juga dikatakan Yesus? Penolong yang diutus, penghibur yang diutus oleh Bapakku, yaitu di dalam namaku, dialah yang akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu. Amin. Iya, Pak. Oke. Jadi ketika saya juga dulu gitu. Iya, Pak. Mana mau tahu siapa Bapak, siapa Anak, siapa Roh. Pertama-tama masuk Kristen. Nah kalau mereka apa katanya? Coba suruh baca, nggak tahu. Sama Kristen-Kristen, sorry ya. Iya. AKBP dan yang lainnya. Iya, Pak, iya. Coba tanya sejarahnya Yesus. Wah,
Itu urusan pendeta, itu bukan Nah, urusan aku. saudaraku semua, semakin ke ujung, semakin ngawur Pak John ini penjelasannya ya. Apalagi kembali ditanya oleh penelepon ibu tadi yang berasal dari Duri Riau. Yang dipertanyakan adalah tentang Nabi Muhammad, namun jawabannya mengambang entah kemana-mana, malahan lari menjelaskan Yesus. Dan juga yang lebih lucunya lagi, di sini dia tadi keceplosan mengatakan bahwa kita semasa Kristen masa kecil juga seperti itu katanya. Kemudian juga Pak John ini menyamakan cara belajar anak-anak Muslim dengan anak-anak di Kristen. Ini adalah suatu kekacauan karena tidak adanya pengetahuan sebenarnya Pak John ini tentang agama Islam, dan ini menandakan bahwa dia memang bukanlah dari Muslim sebelumnya. Kenapa Nabi Muhammad lebih mengaung nama beliau di dunia daripada Yesus? Karena memang Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh dunia, sementara Nabi Isa hanya diutus untuk kaumnya, yaitu bangsa Israel saja. Jadi itu perbedaan secara garis besar ya. Kemudian untuk ajaran-ajaran Islam semuanya sangat indah dan bisa menuntun manusia ke jalan yang diridhoi Allah. Kemudian juga Pak John ini mengatakan bahwa roh itu ya Yesus, Bapa itu ya Yesus, kemudian juga anak itu juga Yesus katanya. Ini suatu lelucon yang tidak masuk di akal kita yang berakal sehat, karena sama saja seperti kita ibaratkan mulut adalah mulut, hidung adalah mulut, mata adalah mulut. Apakah mungkin seperti itu Pak John? Cobalah berpikir yang logis dan rasional untuk menjelaskan konsep ketuhanan di dalam agama Bapak, yaitu Kristen ya. Dan sangat berbeda sekali dengan Islam. Semuanya sudah selesai, sudah tertata dengan bagus, tinggal bagaimana manusianya menjalankannya lagi. Sementara di Kristen masih gontok-gontokan ya. Apalagi kita sering lihat antara pendeta-pendeta itu saling gontok-gontokan ya istilahnya, saling tidak sependapat dalam masalah konsep ketuhanan. Nah, seperti itulah teman-teman dan saudaraku semua, yang katanya adalah kesaksian berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen. Namun setelah kita dengarkan penjelasannya, semua alasan dan dasar yang dikemukakan di sini keseluruhan sangatlah tidak tepat sekali. Okey, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.